Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Pak Endang Herdiana, yaitu bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar lagi dan masih diberi kesempatan untuk menyimak pelajaran ini, yaitu mengenal lebih dekat dengan teks persuasi. Bab 7 ya. Mengenal lebih dekat dengan teks persuasi bahasa Indonesia kelas 7. Pada pertemuan kali ini, di bab 7, kalian akan mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi, menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi, dan kemudian menyajikan teks persuasi secara lisan dan secara tulis dan lisan. Pada pertemuan kali ini, ada dua yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi, menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi. Sedangkan untuk dua lagi akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu. Kalian akan diperkenalkan apa itu teks persuasi. Apa sih teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Teks persuasi bersifat mempengaruhi orang lain. Secara singkat, maka kita simpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang menyampaikan gagasan untuk mengajak orang lain dengan bahasa yang jelas dan lugas. Ciri umum teks persuasi yaitu bertujuan untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan penulis berkaitan dengan tujuannya. Ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Jadi, persuasi ini selain mengajak juga berdasarkan fakta ya dan alasan. Kemudian tentunya ada kata ajakan karena bersifat persuasi. Mari kita mengidentifikasi teks persuasi. Kali ini ada sebuah teks yang berjudul "Yuk hilangkan stres dengan membaca". Bapak baca teksnya, ada di buku kalian sebenarnya. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal dari luar diri seseorang, seperti rasa tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Psikis berarti mental ya. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut karena akan semakin mengganggu kesehatan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi stres. Salah satu cara tersebut adalah membaca. Kegiatan membaca dapat mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Hal ini disebabkan kegiatan membaca membuat seseorang fokus pada sesuatu yang dibacanya. Secara tidak langsung,
seseorang akan terhanyut dalam gagasan atau imajinasi penulis dan melupakan sejenak beban yang membuatnya stres. Hal tersebut telah terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Universitas USEC pada tahun 2009. Dengan demikian, jika kita mengalami stres, sebaiknya kita luangkan waktu untuk membaca buku kesukaan. Begitu pula dengan orang lain yang juga mengalami stres, sarankan kepada orang tersebut untuk mengurangi stres dengan membaca. Untuk menggali informasi dalam teks persuasi tersebut, baiklah, kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, lalu menjawabnya. Nah, ini sampai ini ya, stres sarankan pada orang tersebut untuk membaca. Nah, ini kita setelah membaca ini ada perintah di situ. Ini bukan bagian untuk teks ya, tapi kita akan menggali atau mengidentifikasi dari teks ini. Baik, menggali informasi dalam teks persuasi. Akan ada pertanyaan-pertanyaan biasanya untuk menggali informasi atau mengidentifikasi ini. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan kemudian menjawabnya. Apa topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut? Dalam teks tersebut, topiknya adalah cara mengatasi stres. Yang kedua, apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut? Solusinya yang ditawarkan adalah membaca buku kesukaan. Apa alasan yang disampaikan terhadap solusi itu? Alasan disampaikan untuk mengatasi solusi tersebut adalah kegiatan membaca dapat mengalihkan stres atau mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Buktikan fakta yang menguatkan alasan tersebut. Faktanya adalah hasil penelitian ilmuwan dari USEC University atau Universitas USEC pada tahun 2009. Apa saran dan ajakan tersebut? Saran atau ajakan yang disampaikan dalam teks tersebut adalah luangkan waktu untuk membaca buku kesukaan. Jika mengalami stres, dan menyarankan kepada orang lain untuk membaca buku jika mengalami stres. Dari bacaan tadi, kita menganalisa dari buku Yuk Hilangkan Stres dengan Membaca. Tujuannya adalah mengajak orang untuk mengurangi stres dengan membaca. Faktanya, berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Universitas USEC, kata-kata persuasi atau kata-kata ajakan dalam teks tersebut seperti yuk, ya, hilangkan, luangkan, dan saran. Setelah kita mengidentifikasi, mari kita belajar untuk menyimpulkan teks persuasi. Menyimpulkan teks persuasi, terlebih dahulu kita mengidentifikasi fakta-fakta yang ada dalam teks. Kemudian dianalisis dan dikomentari sebagai wujud simpulan dan pernyataan. Di sini ada sebuah teks. Ayo hidup sehat. Ayo hidup sehat. Kondisi fisik manusia bergantung pada hal yang dilakukan manusia itu sendiri. Jika kita tidak menjaga kondisi tubuh dengan baik, kemungkinan tubuh kita akan mudah terjangkit berbagai macam penyakit. Apalagi saat ini banyak bermunculan penyakit-penyakit baru. Kondisi tubuh yang mudah dijangkiti penyakit biasanya mengalami penurunan sistem imun. Hal ini dapat disebabkan oleh asupan makanan yang kita konsumsi. Makanan tersebut memiliki kandungan vitamin dan mineral yang kurang. Terlebih
jika kita suka mengkonsumsi makanan cepat saji. Untuk menjaga sistem imun tubuh agar tetap fit, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi serta meluangkan waktu untuk berolahraga. Berdasarkan teks tersebut dapat diidentifikasi fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik bergantung pada aktivitas manusia. Yang kedua, tubuh mudah terjangkit penyakit jika tidak dijaga. Yang ketiga, banyak penyakit baru yang bermunculan. Yang keempat, penurunan sistem imun dalam tubuh menyebabkan terjangkit penyakit. Yang kelima, makanan yang dikonsumsi tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Yang keenam, mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Kita menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan, yaitu pola hidup yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan kurang berolahraga menyebabkan sistem imun tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar tidak mudah sakit dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga rutin. Nah, itu simpulannya ya, contoh simpulannya. Adapun kalimat persuasif atau kalimat ajakan adalah di situ ada kata marilah. Berarti ajakan atau persuasif. Keseluruhan teksnya adalah marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar tidak mudah sakit dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga rutin. Demikian pelajaran ini pada pertemuan pertama, yaitu teks persuasif. Bapak sudah menjelaskan apa itu teks persuasif, yaitu intinya ajakan. Ya, biasanya berupa ajakan untuk membeli sesuatu. Ya, itu juga teks persuasif. Ajakan untuk menjalani pola hidup sehat. Ya, itu juga teks persuasif. Jadi intinya teks persuasif adalah teks yang mengungkapkan gagasan. Yang dengan gagasan itu mengajak kita dengan kata-kata yang jelas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Yang kedua adalah kita telah mengidentifikasi permasalahan teks persuasi. Kalau tadi definisi, maka ada kita telah mengidentifikasi dan juga telah belajar menyimpulkan permasalahan aktual dalam teks persuasi. Demikian pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat dan ingat, ini hanya penjelasan dari Bapak. Untuk lebih memahami lagi, silahkan baca bukunya. Silahkan baca-baca website tentang persuasi atau teks persuasif. Dan have a nice day. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.